Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari teman-teman bertanya bagaimana nasib honorer non-database BKN yang sekarang ini lagi mengikuti seleksi tahap 2. Hari ini saya memberikan informasi terbaru kepada teman-teman tenaga honorer non-database BKN. Inilah jawabannya. Jadwal resmi pengangkatan P3K tahap 1 dan tahap 2 dipertegas Mensetnek. Apa yang dipertegas? Kita lihat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kembali mempertegas soal pengangkatan P3K. Dalam hal ini, Mensetnek telah menyampaikan jadwal terbaru untuk tahap 1 dan tahap 2. Sebelum regulasi terbaru terbit, P3K tahap 2 diperkirakan diangkat tahun 2026. Namun, informasi terbaru dari Mensetnek, P3K tahap 1 dan tahap 2 akan disamakan. Dalam hal ini, Prasetyo Hadi telah menggunakan diksi seluruhnya. Artinya, honorer database BKN, yaitu tahap 1. Honorer non-database BKN, yaitu tahap 2. Disamakan seluruhnya. Sedangkan untuk P3K seluruhnya pada bulan Oktober 2025. Inilah jadwal terbaru yang disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara. Paling lambat Oktober tahun 2025, honorer non-database yang ada di tahap 2 akan diangkat menjadi P3K. Dalam hal ini, Prasetyo juga telah mempertegas bahwa pengangkatan P3K perlu ditindaklanjuti berdasarkan kesiapan. Penyelesaian pengangkatan ini akan ditindaklanjuti dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah daerah. Salah satu kesiapan yang perlu diperhatikan paling utama adalah anggaran. Tetapi kan untuk P3K paruh waktu, gajinya kan bisa sama dengan gaji waktu diterima saat masih status honorer. Artinya, masalah anggaran itu tidak persoalan. Walaupun P3K paruh waktu masih mengharapkan gajinya akan lebih naik. Tetapi tidak bisa tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak lagi menggunakan istilah TMT dalam jadwal pengangkatan terbaru. Semuanya tidak harus sama pengangkatannya. Itu artinya honorer dalam seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 ditetapkan dengan jadwal yang sama. Jadi teman-teman tenaga honorer non-database BKN, jangan ragu, Anda akan tetap diangkat menjadi P3K. Apakah P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu, itu tergantung kesiapan anggaran di instansi pemerintah daerah. Yang jelasnya harus diangkat. Kenapa harus diangkat? Karena regulasinya sudah jelas, sudah dikeluarkan melalui surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kita coba review kembali bagaimana cara pengangkatannya. Kita lihat di keputusan ke-7. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Baru rincian kebutuhan itu akan disahkan oleh Menpan RB. Seluruh honorer yang ada di daerah wajib diusulkan seluruhnya untuk menjadi P3K paruh waktu. Usul tersebut akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. PPK mengusulkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN, dan kepala BKN. Paling lambat
7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Artinya, sesudah ditetapkan Menpan RB usul dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota, dalam jangka 7 hari itu sudah ada penetapan NIP. Kepala BKN menetapkan NIP P3K, nomor identitas pegawai ASN tersebut. G. Penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud huruf F tadi diterima paling lama 7 hari kerja sejak penyampaian. Jadi tidak boleh main-main BKN. Ketika diusulkan 7 hari lagi harus dikeluarkan NIP-nya. Ini pertanda keseriusan pemerintah mengangkat honorer non-database BKN menjadi P3K paruh waktu. H. Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Menteri menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa maksudnya ini? Gubernur, Bupati, Wali Kota, Menteri harus mengangkat honorer non-database BKN. Honorer yang ikut seleksi tahap 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan apa? Peraturan perundang-undangan arahan dari Presiden Prabowo. Paling lambat Oktober 2025 sudah harus diangkat semua. Sudah punya NIP, sudah punya SK. Dan caranya mengangkat sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tadi. Jadi teman-teman tenaga honorer non-database BKN, jangan ragu. Anda tetap diangkat paling lambat Oktober 2025. Sama dengan P3K tahap 1. Hal itu sesuai penyampaian, sesuai dengan arahan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.